Renungan Pagi, Agama yang Bersinar oleh Ellen G. White, 13 Agustus 2023. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah kebangkitan dan hidup bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua. Kami tidak sombong karena kemakmuran. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudari Keisha Sidabutar. Kepada Saudari Keisha, kami persilahkan. Selamat pagi saudara-saudari sekalian. Renungan kita pada pagi hari ini berjudul Kebanggaan Kemakmuran. Ayat inti terdapat di dalam Pengkhotbah 2 ayat 8 berbunyi, Aku mengumpulkan bagiku juga perak dan emas, harta benda raja-raja dan daerah-daerah. Aku mencari bagiku biduan-biduan dan biduanita-biduanita, dan yang menyenangkan anak-anak manusia, yakni banyak gundik. Agung di masa muda, agung di masa dewasa, kekasih Allahnya, Salomo memasuki pemerintahan yang menjanjikan kemakmuran dan kehormatan. Bangsa-bangsa takjub akan pengetahuan dan wawasan orang yang telah dikaruniai hikmat oleh Allah. Tetapi kesombongan akan kemakmuran membawa keterpisahan dari Allah. Dari kegembiraan persekutuan ilahi, Salomo berpaling untuk menemukan kepuasan dalam kesenangan cita rasanya. Dari pengalamannya ia mengatakan, Aku melakukan pekerjaan-pekerjaan besar, mendirikan bagiku rumah-rumah, menanami bagiku kebun-kebun anggur. Aku mengusahakan bagiku kebun-kebun dan taman-taman, dan menanaminya dengan rupa-rupa pohon buah-buahan. Aku membeli budak-budak laki-laki dan perempuan. Aku mengumpulkan bagiku juga perak dan emas, harta benda raja-raja dan daerah-daerah. Aku mencari bagiku biduan-biduan dan biduanita-biduanita, dan yang menyenangkan anak-anak manusia, yakni banyak gundik. Dengan demikian aku menjadi besar, bahkan lebih besar daripada siapapun yang pernah hidup di Yerusalem. Aku tidak merintangi mataku dari apapun yang dikehendakinya, dan aku tidak menahan hatiku dari sukacita apapun, sebab hatiku bersukacita karena segala jeripayahku. Itulah buah segala jeripayahku. Ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku, dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu dengan jerih payah,
Lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Memang tak ada keuntungan di bawah matahari. Lalu aku berpaling untuk meninjau hikmat, kebodohan, dan kebebalan. Sebab apa yang dapat dilakukan orang yang menggantikan raja? Hanya apa yang telah dilakukan orang. Aku membenci hidup. Aku membenci segala usaha yang kulakukan dengan jeripaya di bawah matahari. Melalui pengalaman pahitnya sendiri, Salomo mempelajari kehampaan hidup yang mencari kebaikan tertinggi dalam hal-hal duniawi. Education halaman 153. Demikianlah renungan kita pada pagi hari ini. Terima kasih. Terima kasih atas penata layanan Saudari Kesia. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Salah satu penyebab kejatuhan Salomo adalah kesombongan akan kemakmuran. Roh Nubuat berkata dalam The Review and Herald tanggal 28 Desember tahun 1905 paragraf 1 yang berbunyi, salah satu pengaruh paling kuat yang menyebabkan kemurtadan Salomo adalah kesombongan akan kemakmuran. Mengapa kesombongan akan kemakmuran membuat Salomo murtad? Karena renungan hari ini berkata dalam Radiant Religion halaman 227 paragraf 2 yang berkata, tetapi kesombongan akan kemakmuran membawa keterpisahan dari Allah. Tidak heran Salomo menjadi murtad karena kesombongan akan kemakmurannya. Salomo terpisah dari Allah. Salah satu contohnya adalah untuk istri pertamanya, Putri Firaun. Dia membangun sebuah istana yang megah dari batu-batu mahal di dalam dan di luar, bahkan dari fondasi hingga penahannya. Kemudian Salomo membangun rumahnya sendiri selama 13 tahun. Untuk menggambarkan pengalamannya tersebut, Salomo berkata dalam Pengkhotbah 1 ayat 16-18 yang berbunyi, aku berkata dalam hati, lihatlah, aku telah memperbesar dan menambah hikmat lebih daripada semua orang yang memerintah atas Yerusalem sebelum aku. Dan hatiku telah memperoleh banyak hikmat dan pengetahuan. Aku telah membulatkan hatiku untuk memahami hikmat dan pengetahuan, kebodohan dan kebebalan. Tetapi aku menyadari bahwa hal ini pun adalah usaha menjaring angin, karena di dalam banyak hikmat ada banyak susah hati, dan siapa memperbanyak pengetahuan, memperbanyak kesedihan. Kemudian Salomo melanjutkan dalam Pengkhotbah 2 ayat 1 yang berkata, aku berkata dalam hati, mari, aku hendak menguji kegirangan, nikmatilah kesenangan, tetapi lihat, juga itu pun sia-sia. Salah satu kenikmatan yang Salomo kejar adalah dengan menikahi banyak istri dan mengambil banyak gundik. Roh Nubuat berkata dalam The Health Reformer tanggal 1 Mei tahun 1878 paragraf 3 yang berbunyi, Salomo dalam melangsungkan pernikahan untuk menyenangkan keinginannya daripada mencari dengan pernikahannya untuk memuliakan Allah, memisahkan dirinya dari Allah, menghancurkan dirinya sendiri, dan hampir menghancurkan bangsanya. Dan gara-gara istri-istrinya tersebut, Salomo pada akhirnya mengabaikan agama. Roh Nubuat menjelaskan dalam The Health Reformer tanggal 1 Mei tahun 1878 paragraf 6 berbunyi, namun usahanya untuk menyatukan kegelapan dan terang dalam melayani Allah dan Baal seperti mencampur tinta dan air murni. Air tidak memberikan kejernihan kristal pada tinta, tetapi sebaliknya, tinta memberikan warna gelap pada air, membuatnya senyawa keruh. Kemurnian tidak dapat bersatu dengan ketidakmurnian tanpa ternoda oleh hubungan tersebut. Ini adalah hasil yang dikembangkan oleh Salomo dalam upaya penyatuan Allah dan Belial. Dia pada akhirnya mengabaikan semua agama. Inilah akibat kesombongan akan kemakmuran. Salomo yang pada awalnya berdoa kepada Allah yang berkata, maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umat-Mu
dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat? Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar ini? Salomo meminta hikmat kepada Allah, dan Allah memandang permintaan Salomo tersebut baik. Namun, oleh karena berkat-berkat Tuhan, kemakmuran Salomo melebihi yang lainnya. Salomo akhirnya jatuh ke dalam kesombongan akan kemakmuran tersebut. Dan sejak itu, Salomo terpisah dari Allah. Akibatnya, bukan hanya pada dirinya sendiri, tetapi kepada bangsa Israel. Tribune Herald tanggal 28 Desember tahun 1905 paragraf 1 menyatakan, persekutuan Salomo dengan bangsa-bangsa kafir diikuti oleh kejahatan yang menyebabkan banyak anak Israel melanggar hukum Allah. Banyak orang menjadi tercemar dengan prinsip dan praktek orang kafir. Poligami diperkenalkan ke Palestina. Pelayanan agama murni yang dilembagakan oleh Allah digantikan dengan penyembahan berhala yang paling gelap. Ini semua karena kesombongannya Salomo akan kemakmuran. Dan ini adalah pekerjaan setan dalam hidup Salomo. Conflict and Courage halaman 188 paragraf 4 berkata, setan mengetahui dengan baik hasil yang akan menyertai penurutan, dan selama tahun-tahun awal pemerintahan Salomo, tahun-tahun gemilang karena kebijaksanaan, kebaikan hati, dan kejujuran raja, ia berusaha membawa pengaruh yang diam-diam akan merusak kesetiaan Salomo kepada prinsip dan menyebabkan dia terpisah dari Allah. Setan tahu bahwa kemakmuran Salomo adalah karena dia menurut kepada Allah. Oleh karena itu, setan berusaha dengan pengaruh diam-diam untuk merusak kesetiaan Salomo kepada Allah. Dan setan berhasil. Salomo akhirnya terpisah dari Allah oleh karena kesombongan Salomo akan kemakmurannya. Dia anggap itu semua karena dirinya, padahal dari Allah. Salomo akhirnya sadar dan bertobat, tetapi nasi sudah menjadi bubur. Kehancuran dan kejatuhan bangsa harus terjadi. Sampai-sampai Salomo berkata, aku membenci hidup. Aku membenci segala usaha yang kulakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Kiranya pengalaman Salomo ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Sebab meskipun kita tidak semakmur Salomo, tetapi kesombongan masih ada. Dan kesombongan itu sendiri adalah dosa, karenanya kita terpisah dari Allah. Biarlah kita semua menjadi penatalayan Allah yang setia. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat melalui pengalaman Salomo, yang pada awalnya minta hikmat daripada-Mu ya Bapa. Tetapi oleh karena berkat yang Kau karuniakan, dia akhirnya sombong akan kemakmuran yang dia miliki. Dia merasa itu adalah hasil jerih payahnya, padahal itu datang daripada-Mu ya Bapa. Dan pada akhirnya karena dia sombong akan kemakmurannya, kejatuhan demi kejatuhan menimpa bukan hanya dirinya, tetapi bangsa Israel juga. Karenanya tolong kami ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hati ini, agar melalui kehadiran roh Kristus dalam hidup ini, kami menjadi penatalayan-Mu ya Bapa yang setia. Segala berkat yang Kau karuniakan tidak membuat kami sombong, tapi menggunakannya untuk kemuliaan nama-Mu. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.